Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penatua Xuanlao berkata, saya telah memilih kalian karena dua alasan. Pertama, menjadi tim persiapan, dan kedua, menjadi tim cadangan. Ada peluang sangat kecil kalian akan keluar bertarung, tetapi sebagai gantinya, kalian bisa menonton pertandingan dari baris depan. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kalian. Namun ingat, pertandingan kualifikasi ini tidak menentukan segalanya. Kalian akan diperiksa terus-menerus selama 5 tahun ke depan dan hanya akan diizinkan mewakili sekolah jika kalian cukup kuat. Kalian harus melalui banyak tes, jadi jika kalian ingin benar-benar mewakili sekolah, kalian harus terlebih dahulu memastikan bahwa kalian masuk halaman dalam. Meskipun Penatua Xuanlao telah memberi mereka banyak batasan, ketujuh dari mereka masih senang mewakili Akademi Shrek untuk keluar dan bertarung sebagai generasi baru 7 monster Shrek tidak diragukan lagi. Merupakan kehormatan tertinggi yang bisa mereka dapatkan di Akademi. Tidak satu pun dari mereka akan mengira pertandingan yang tampak sederhana ini akan menjadi penentu untuk hal sepenting ini. Penatua Xuanlao berkata, fakta bahwa kalian tim persiapan adalah rahasia Akademi. Kalian tidak diizinkan untuk mengungkapkannya kepada siapapun, atau kalian akan kehilangan hak istimewa. Mulai sekarang kalian akan berlatih seminggu sekali denganku. Kita masih ada waktu 1 bulan lagi untuk turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut, sehingga saya akan membawa kalian berlatih dengan 7 monster Shrek saat ini. Saya harap kalian memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk memperkuat diri sebanyak mungkin. Oke, kalian semua bisa pergi sekarang. Wu Yuhao, Wang Dong, kalian tinggal sebentar. Yuhao dan Wang Dong bersemangat, lagi pula sudah menjadi rahasia umum bahwa di antara ketujuh siswa ini yang paling tidak sesuai dengan persyaratan untuk menjadi anggota 7 monster Shrek adalah mereka berdua dan Xiao Xiao, karena usia mereka yang masih muda. Bahkan 5 tahun mendatang usianya baru 17 tahun. Perbedaan 3 tahun dalam budidaya adalah kesenjangan yang sangat besar. Namun Penatua Xuanlao memutuskan untuk sementara mengizinkan mereka untuk memasuki tim persiapan. Ini berarti setidaknya untuk saat ini posisi mereka di tim relatif stabil, dan mereka bahkan dapat menerima petunjuk langsung dari Penatua Xuanlao. Setelah Bebe, Susanshi, dan yang lainnya pergi, Yuhao dan Wang Dong dengan cepat mendekati Penatua Xuanlao. Penampilan kalian hari ini mengejutkanku. Jika saya harus memilih peserta yang paling menonjol dalam pertandingan hari ini adalah kalian berdua. Keterampilan fusi kalian ajaib, tetapi memiliki kelemahan besar. Kekuatan ekstrimnya dibatasi, menyerang dalam garis lurus. Jika lawan mampu menghindari tepat waktu, kalian akan menyia-nyiakan kekuatan jiwa yang sangat besar. Namun kalian berhasil memberiku kejutan yang lebih besar. Katakan padaku, apakah mereka berbaris bersama karena keberuntungan atau karena semuanya ada dalam kendalimu? Jika itu ada dalam kendalimu, bagaimana kamu mengordinir rekan satu timmu? Penatua Xuanlao menatap Wang Dong. Wang Dong berbicara, Penatua Xuanlao, dialah yang merencanakan dan mengendalikan segalanya selama pertempuran. Tanyakan padanya. Penatua Xuanlao memandang Yuhao. Katakan padaku Yuhao. Yuhao agak malu-malu. Ini bukan apa-apa Penatua Xuanlao. Anda akan mengerti begitu aku membiarkanmu mencobanya. Dengan itu ia merilis berbagi deteksi spiritual dan memperluas jangkauannya hingga batas maksimum. Penatua Xuanlao sedikit terkejut ketika dia menerima energi spiritual yang Yuhao kirimkan kepadanya, dan secara naluriah menolak, menyebabkan ledakan besar kekuatan spiritual memblokir keterampilan Yuhao. Namun dia dengan cepat menyadari apa yang coba dilakukan oleh Yuhao. Dengan cepat ia merasakan deteksi spiritual Yuhao. Meskipun Penatua Xuanlao menyadari
Yu Hao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual dan dia juga tahu cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun. Dia tidak pernah memperhatikannya. Hanya ketika Yu Hao memperoleh jiwa bela diri pamungkas, ia mulai memperhatikannya. Salah satu alasan paling penting mengapa murid inti tahun kedua diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertandingan hari ini adalah karena Yu Hao yang memiliki jiwa bela diri pamungkas. Ia tidak bisa disamakan dengan guru jiwa biasa, bahkan ia telah menyebabkan keributan di kedua sekolah dan bahkan di paviliun Dewa Laut. Secara alami, sudah dipastikan Yu Hao akan menjadi generasi baru dari 7 monster Shrek. Dia hanya belum mengetahuinya. Pertandingan kualifikasi ini adalah cara Penatua Xuan Lao untuk menilai tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh Yu Hao dengan kultivasi saat ini. Penatua Xuan Lao tidak pernah berharap bahwa penampilannya akan semenakjubkan ini. Ketika dia secara pribadi mengalami deteksi Yu Hao, dia tertegun. Seorang siswa tahun kedua belaka dari halaman luar berhasil mengejutkannya. Tatapan Penatua Xuan Lao benar-benar berubah. Tatapan apatisnya menjadi berapi-api dan bersemangat serta penuh keheranan. Dia bergumam, seorang komandan telah lahir. Apakah ini keterampilan cincin jiwa 10 tahun? Tidak, ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Penatua Xuan Lao memandang Yu Hao dengan gelisah, lalu mengangkat tangan kirinya. Yu Hao merasakan semburan kekuatan jiwa memasuki tubuhnya yang menyebabkan 2 cincin jiwa putih yang melayang di tubuhnya menjadi lebih menarik. Setiap kali dia menggunakan mata rohnya, warna cincin jiwa Yu Hao selalu putih. Ketika kekuatan jiwa Penatua Xuan Lao memasuki tubuhnya, keterampilan imitasinya menghilang, yang menyebabkan cincin jiwa keduanya mengungkapkan warna ungu aslinya. Namun cincin jiwa pertamanya masih seputih giok. Katakan padaku, apa 2 keterampilan jiwamu? Penatua Xuan Lao bertanya dengan tidak sabar. Yu Hao mengatakan yang sebenarnya. Cincin jiwa pertama dari mata rohku memiliki keterampilan berbagi deteksi spiritual, sedangkan yang kedua memiliki keterampilan imitasi. Penatua Xuan Lao melanjutkan dengan nada serius. Jika saya tidak salah, kamu menggunakan keterampilan Spirit Shock selama penilaian siswa baru. Bagaimana kamu mendapatkan keterampilan itu? Yu Hao kaget, lagi pula dia tidak bisa memberitahu Penatua Xuan Lao rahasianya. Untungnya dia sudah memikirkan cara untuk menjelaskannya. Penatua Xuan Lao, saya seorang murid dari Sekte Tang. Oleh karena itu, saya berlatih mata setan ungu. Dan ketika saya menggabungkannya dengan mata roh saya bisa menggunakan keterampilan Spirit Shock. Ekspresi Penatua Xuan Lao lebih bingung. Apakah ini mungkin? Keterampilan cincin jiwa 10 tahun belaka mampu mencapai tingkat ini? Jadi keterampilan jiwa bisa mengalami mutasi juga? Bahkan setelah memeras otaknya, dia masih bingung. Dia sangat yakin bahwa Yu Hao tidak bisa menyembunyikan warna cincin jiwanya di bawah pemeriksaan kekuatan jiwanya. Dan bahkan jika dia membenturkan kepalanya ke dinding, dia masih tidak bisa memikirkan kemungkinan bahwa Yu Hao memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Lagi pula, bagaimana ia bisa tahu bahwa warna putih gioknya juga sama dengan cincin jiwa 10 tahun? Setelah merenungkannya, dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Karena itu, dia berkata, baik, kalian bisa pergi. Awalnya bahkan jika kalian menang, siswa tahun kedua seperti kalian tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan kompetisi sebagai cadangan. Namun kinerja kalian terlalu luar biasa. Ingat, apakah kalian dapat mempertahankan posisi ini dalam 5 tahun mendatang akan tergantung pada upaya kalian. Ada banyak murid inti yang menginginkan posisi ini, yang berarti jika saya melihat kalian tidak dapat mengikuti kompetisi, kalian akan segera diganti. Mengerti? Yu Hao dan Wang Dong mengangguk dan membungkuk hormat pada Penatua Xuan Lao, berbalik dan pergi. Ketika Penatua Xuan Lao menatap bayangan mereka menghilang, senyum tipis muncul di wajahnya. Jadi mengapa jika mereka hanya siswa tahun kedua, 2 jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri pamungkas, dan keterampilan fusi 5 tahun? Siapa yang berani bilang saya tidak dapat memalsukan mereka ke dalam tim? Saya harap kalian akan memberiku lebih banyak kejutan. Setelah meninggalkan arena duel jiwa, Yu Hao dan Wang Dong menemukan bahwa Bebe, He Chaito, Susan, Shi Jiang, Nanan, dan Xiao Xiao menunggu mereka di luar. Saudara senior, kalian belum pergi? Yu Hao menyeret Wang Dong untuk bergegas menyambut mereka. Kami menunggu kalian berdua. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Bebe berkata dengan senyum tipis. Terima kasih? Yu Hao bertanya dengan heran. Bebe mengangguk. Dalam pertempuran yang kacau barusan,
Kekuatan saja tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan. Bagaimanapun kami memiliki 4 cincin. Cepat atau lambat kita akan menerima serangan gabungan dari siswa lain. Ini semua berkat kalian berdua, kami bisa menang dengan mudah. Keterampilan deteksi spiritual dan fusimu dengan Wang Dong terbukti menjadi peran penting dalam kemenangan kami. Kakak senior, bukankah kita keluarga? Yu Hao berkata dengan malu-malu, tanpamu kita juga tidak akan bisa lulus tes. Cukup, Susan Shi menyala. Kalian berdua saudara, berhenti saling menyanjung. Yu Hao kecil, kami tetap tinggal karena alasan lain juga. Karena kita telah terpilih sebagai pengganti 7 monster dari Akademi Shrek, kita harus memberikan yang terbaik. Tak satu pun dari kita diizinkan untuk tertinggal. Hanya dengan begitu kita dapat mewakili Akademi di turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut 5 tahun dari sekarang. Saat berbicara dia diam-diam melirik Jiang Nanan di dekatnya. Susan Shi sangat senang begitu lulus ujian dengan Jiang Nanan. Sekarang dia telah menemukan alasan terbaik untuk bersamanya. Yu Hao kecil, Wang Dong, kami mendiskusikan sesuatu sebelumnya. Karena kita akan menjadi generasi baru dari 7 monster Shrek, kita harus memutuskan urutan seperti generasi pertama. Berapa usiamu? Yu Hao dan Wang Dong memberitahu usia mereka. Mereka kemudian memberi urutan menurut umur. BB adalah yang tertua. Hechaito, Susan Shi dan Jiang Nanan keempatnya memiliki perbedaan 1 bulan antara satu sama lain, seperti halnya Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao. Setelah BB ada Hechaito. Setelah itu ada Susan Shi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Yu Hao dan Wang Dong yang termuda. Susan Shi berbicara sambil tersenyum. Sebelumnya kita biasa menyebut satu sama lain sebagai kakak kelas, tetapi di masa depan kita bisa merujuk satu sama lain sebagai saudara. Hahaha, aku di urutan ketiga, sama seperti leluhur Tangsang saat itu. BB menyeletuk. Meskipun urutan yang sama tidak berarti memiliki kemampuan yang sama. Kata-kata BB dengan penuh humor. Tidak masalah untuk memanggil satu sama lain saudara, apalagi jika kalian bersedia mengikuti jejak monster Shrek asli, yaitu menjadi bagian dari sekte Tang kami. Bukankah aku sudah memberitahumu syaratku untuk bergabung dengan sektemu? Susan Shi berkata sambil tersenyum tanpa diduga. Hechaito tertawa bodoh dan berkata, BB, maksudku kakak senior, bisakah saya juga bergabung dengan sekte Tangmu? BB tercengang namun dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tentu saja dia sangat senang. Hechaito adalah insinyur jiwa kelas 4 dan juga murid pewaris guru Fan Yu. Di sekolah senjata roh statusnya lebih tinggi dibanding dengan BB dan Susan Shi di sekolah roh pelindung. Dia adalah seorang yang pasti akan memasuki halaman dalam sekolah senjata roh. Chaito, bisakah aku bertanya mengapa kamu ingin bergabung? Meskipun dia sangat bahagia, BB masih ingin tahu. Yu Hao menggunakan banyak konsep yang berkaitan dengan senjata tersembunyi dari sekte Tang ketika menciptakan alat jiwa. Hechaito berkata sambil tersenyum. Aku juga berpikir untuk mempelajarinya. Bahkan jika aku seorang insinyur jiwa, saya tidak dibatasi memasuki sekte manapun. Selain itu, apa yang kamu katakan sebelumnya benar. Jika aku bergabung dengan sekte Tang, memanggilmu kakak senior akan lebih cocok. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana BB bisa menolak? Dia langsung setuju. Untuk saat ini hanya Susan Shi dan Jiang Nanan, pengganti 7 monster Shrek yang belum menjadi murid sekte Tang. Saat Tangya tahu, ia sangat gembira dan secara alami setuju jika Hechaito bergabung. Penggabungan alat jiwa dan senjata tersembunyi sekte Tang sangat penting. Meskipun Yu Hao mulai menunjukkan bakatnya dengan alat jiwa, Hechaito sudah menjadi insinyur jiwa kelas 4. Ia juga salah satu murid pewaris guru Fan Yu. Dengan demikian, kekuatan sekte Tang dapat dianggap telah tumbuh pesat dengan keberadaannya. Sejak sekte Tang telah menurun, semua dilakukan dengan cara yang sederhana. Upacara penerimaan yang diadakan Tangya untuk Hechaito tidak rumit, dan semua orang bisa menikmati pesta perayaan begitu upacara selesai. Jiang Nanan dan Susan Shi juga bergabung dengan perayaan ini. Setelah semua orang selesai makan, Hechaito memanggil Yu Hao yang akan menuju ke kamar asramanya. Saudara junior, saya ingin berbicara 4 mata denganmu. Hah? Baiklah. Yu Hao berhenti berjalan dan memandang ke arah Hechaito yang tampak khawatir. Wang Dong berkata, aku akan kembali dulu. Kalian berdua bisa mengobrol. Yu Hao berjalan menuju Hechaito yang tampaknya ragu-ragu lalu bertanya, kakak senior He, apa yang terjadi padamu? Hechaito melihat ke arah langit. Setelah itu, raut wajahnya berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, dia seperti orang yang berbeda. Temperamennya benar-benar berubah. Sampai-sampai Yu Hao hampir tidak bisa mengenalinya. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Kakak senior, kamu...
Hechaito melihat kembali ke arah Yu Hao. Yu Hao, kamu tahu, aku benar-benar iri dengan bakatmu. Jika saya memiliki jumlah talenta yang sama sepertimu, saya akan bekerja keras dan melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan semua yang seharusnya aku miliki. Namun saya tidak bisa. Saya masih dibatasi oleh bakatku, namun kamu berbeda. Kamu memiliki jiwa bela diri kembar dengan salah satu pamungkas. Masa depanmu tak terukur. Bahkan di tempat ini, kamu masih akan lebih cemerlang dari semuanya. Yu Hao bingung ketika dia mendengar kata-kata Hechaito, kakak senior. Apa yang kamu katakan? Ekspresi kesakitan muncul di wajah Hechaito. Kamu tahu, kita selalu punya rencana di sekolah senjata roh. Itu dikenal sebagai rencana tentara tertinggi. Rencana tentara tertinggi? Yu Hao bertanya heran. Hechaito mengangguk. Itu juga rencana terpenting yang kita miliki. Itu diciptakan untuk memungkinkan kita bersaing dengan insinyur jiwa dari Kekaisaran Ryu. Apa yang disebut sebagai rencana tentara tertinggi mengacu pada sekolah senjata roh yang menciptakan satu orang yang mampu mengubah hasil dari seluruh pertempuran sendirian. Seseorang yang memiliki tingkat kekuatan ini akan dikenal sebagai prajurit tertinggi. Yu Hao bertanya penasaran, bukankah seharusnya Judul Doulo dapat melakukan ini? Apakah hubungannya ini dengan sekolah senjata roh kita? Hechaito menggelengkan kepalanya. Tidak, memang Judul Doulo mungkin bisa mengubah situasi pertempuran, tetapi mereka tidak bisa membalikkan hasil pertempuran dalam skala besar. Bukankah musuh kita juga memiliki ahli pada level yang sama? Namun prajurit tertinggi berbeda. Prajurit tertinggi adalah eksistensi yang hidup demi perang. Itu tidak hanya terbatas pada kekuatan saja. Itu akan berspesialisasi baik dalam menggunakan dan menciptakan berbagai jenis alat jiwa, baik menyembunyikan diri, tipuan, cukup tajam untuk menemukan akar di medan perang, dan kemudian cukup mampu untuk menghancurkan target atau memberikan bantuan. Prajurit tertinggi bukanlah seorang komandan, tetapi seorang seniman yang dapat mengubah hasil pertempuran. Awalnya aku bekerja keras sebagai titik fokus dari rencana ini, dan guru selalu mengandalkanku untuk mewujudkan rencana ini. Namun semuanya berubah ketika kamu muncul. Tidak hanya kamu lebih berbakat dariku, kamu juga lebih kuat dariku dalam penciptaan alat jiwa dan kekuatan individu. Kemarin guru mengatakan kepadaku bahwa aku tidak akan disiapkan sebagai titik fokus dari prajurit tertinggi lagi. Sebaliknya, saya akan menjadi prajurit bantu untuk membantumu. Bisa dikatakan jika kamu prajurit tertinggi di masa depan, maka aku akan menjadi gudang senjata portablemu. Yu Hao heran ketika dia mendengar ini. Kakak senior aku... Hechaito mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Yu Hao, jangan panik, biarkan aku selesai dulu. Yu Hao benar-benar tidak berharap situasi seperti ini akan terjadi. Sejak dia mulai mengikuti jejak guru Fan Yu, Hechaito telah memberinya nasihat dalam berbagai aspek, dan tanpa pamrih menyampaikan pengalamannya kepadanya. Rasa hormat yang dimiliki Yu Hao untuk Hechaito tidak kurang dari rasa hormat yang dimilikinya terhadap Bebe. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang merampok kakak seniornya dari mimpinya. Karena itu dia merasa sangat sedih. Justru karena dia tinggal di tempat yang munafik seperti rumah adipati, Yu Hao sangat menghargai hubungan. Dia akhirnya berhasil mendapatkan kehangatan dan persahabatan di Akademi Shrek, dan dia sangat menghargai perasaan ini. Pada saat ini, pikiran pertamanya adalah untuk menyerah dengan studinya di sekolah senjata roh. Hechaito menepuk bahu Yu Hao dan raut wajahnya menjadi lebih lembut. Yu Hao, jangan panik. Saya tidak punya niat untuk menyalahkanmu. Jika itu orang lain, saya pasti tidak akan menerimanya. Mungkin bahkan saya akan memberontak dengan pengaturan guru. Namun karena saya tahu bahwa orang yang akan melaksanakan rencana prajurit tertinggi adalah kamu, sebaliknya saya merasa cukup bahagia. Aku tahu di mana letak kelemahanku. Tidak peduli sekeras apapun aku bekerja, aku tidak akan menjadi prajurit tertinggi yang cocok. Ini karena cacat bawaan dalam jiwa bela diriku. Dari segi kategori, saya adalah master jiwa tipe makanan. Meskipun kemampuan tambahanku tidak buruk, kekuatan tempur pribadiku terbatas. Saya jauh dari sebanding denganmu. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa, tetapi yang bisa saya andalkan hanyalah alat jiwa. Namun seringkali keefektifan alat jiwa kurang dari jiwa bela diri. Saya sudah bekerja keras, tetapi bakat bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan hanya mengandalkan kerja keras. Apakah kamu masih mengingat pertama kali kita bertemu? Saya selalu menjadi orang yang sangat sederhana di akademi. Selain itu, karena betapa istimewanya namaku, semua orang selalu memanggilku Lobak atau Chaito.
atau nama panggilan lain seperti Blackie atau Muscle Man. Kamu satu-satunya pengecualian untuk ini. Pertama kali kamu bertemu denganku, kamu memanggilku kakak senior. Tatapan matamu saat itu sangat jernih dan juga sangat tulus. Saya mengenalimu sebagai saudara juniorku sejak saat itu. Jadi saudara junior, kamu tidak perlu merasa terbebani. Aku sudah membicarakannya dengan guru, dan aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendukungmu sebagai prajurit tertinggi. Saya akan menjadi gudang senjata portablemu. Air mata mulai mengalir di mata Yu Hao. Kakak senior, aku benar-benar tidak berharap ini terjadi. Ini tidak adil, kenapa aku tidak? Hece itu menghentikannya sekali lagi. Saudara junior, jangan bicara omong kosong. Ada beberapa hal yang tidak bisa terjadi. Selain itu, saya memiliki motif egoisku sendiri untuk membantumu dengan segala cara. Setelah kamu menjadi sukses dengan kultivasimu di masa depan, aku ingin kamu membantuku. Tentu saja jika kamu mampu melakukannya. Kakak senior, katakan padaku. Yu Hao buru-buru bertanya. Jejak rasa sakit yang dalam muncul di mata Hechaito. Yu Hao, sebenarnya Guru Fan Yu tidak tahu dari mana aku berasal atau identitasku. Ini karena aku tidak ingin membuatnya mendapat masalah. Aku juga tidak ingin dia merasa terganggu. Karena aku sudah memberitahumu sebanyak ini hari ini, aku akan memberitahumu semuanya. Aku menahan terlalu banyak rasa sakit di hatiku selama beberapa tahun terakhir. Ketika Guru Fan Yu menyelamatkanku tahun itu, aku berusia 9 tahun. Ketika dia pertama kali melihatku, aku berlumuran darah dan aku benar-benar tidak berdaya. Dia bertanya tentang asalku. Aku mengatakan kepadanya bahwa keluargaku adalah pengusaha dan mereka semua terbunuh dalam perampokan. Aku mengatakan bahwa aku satu-satunya yang melarikan diri dan aku juga menjadi yatim piatu. Aku mengatakan ini karena aku takut aku akan melibatkannya, namun saya menyembunyikan sepotong kebencian yang tak terlupakan di lubuk hatiku. Yu Hao, aku adalah orang dari Kekaisaran Ryu. Aku adalah anggota keluarga Kekaisaran Ryu Empire. Aku keponakan kaisar saat ini. Yu Hao sangat terkejut dengan apa yang dia dengar. Kakaknya yang sederhana ini memiliki asal-usul yang mengesankan. Dia benar-benar terperangah. Hecha itu tersenyum pahit. Kamu terkejut bukan? Ayahku adalah kaisar Kekaisaran Ryu sebelumnya. Sebenarnya aku punya 7 kakak perempuan dan ibuku melahirkanku ketika ayahku berusia 48 tahun. Dulu ketika ayahku masih menjadi putra mahkota, adiknya yang juga pamanku selalu berusaha merebut tahta darinya. Namun kakek tahu tentang sifat kejam paman dan tahu bahwa memberinya tahta hanya akan membawa masalah bagi negara. Meskipun bakat paman jauh melebihi bakat ayahku di segala bidang, kakekku masih memutuskan untuk menolaknya. Begitu dia mewarisi tahta, ayahku memerintah kekaisaran dengan sungguh-sungguh. Kekaisaran kita menjadi semakin makmur di bawah pemerintahannya. Sebagian besar pejabat tersentuh oleh kesungguhannya, oleh karena itu mereka berjanji kesetiaan kepadanya. Tepat sebelum kematiannya, kakek mengatakan kepada ayahku untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan paman. Hanya dengan begitu negara kita akan tetap damai. Namun ayahku terlalu baik hati, karena itu dia tidak memenuhi keinginan terakhir kakek. Dan dengan demikian meninggalkan akar dari semua masalah yang terjadi kemudian. 6 tahun yang lalu ketika ayahku berada di puncak hidupnya, dia tiba-tiba meninggal di tengah malam. Ibuku dan ketiga kakak perempuanku yang belum menikah juga meninggal pada malam yang sama. Malam itu juga paman memimpin tentara dan menerobos masuk ke ibu kota. Ternyata paman memberi racun di semua makanan keluargaku. Segalanya berubah sejak saat itu. Aku bisa bertahan hidup karena ibuku mendorongku ke jalan rahasia. Paman mengirim orang-orang untuk mencari dan membunuhku. Ia juga membunuh semua bawahan ayahku dan ia mengambil alih tahta. Mata Hecha itu menjadi marah saat ia berbicara dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya menjadi sangat jahat, hatinya penuh dengan kebencian. Aku berhasil melarikan diri, namun aku yang pernah menjadi putra mahkota kini telah menjadi seorang yang lebih rendah dari seorang pengemis. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.